Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di link pembelajaran jarak jauh SMK Golden Lancabungur untuk kelas 10. Pada kali ini saya akan menyampaikan mapel daripada perencanaan bisnis, yaitu tentang memahami lingkungan bisnis. Dan baiklah, sebelum kita melangkah ke materi, kita lihat dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Ini ada 3 tujuannya, adik-adik bisa lihat ya dan bisa baca. Baiklah, kita melangkah ke materi, yaitu pengertian tentang bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, bisnis yaitu suatu aktivitas atau kegiatan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik untuk individu ataupun kelompok. Dari definisi ini dapat kita ambil suatu komponen ya. Yang pertama yaitu adanya keinginan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan individu dan kelompok. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang sifatnya tidak harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan, semua bentuk barang dan jasa yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu mengenai kebutuhan individu ya, yaitu kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang sifatnya menyeluruh ya, yang menyangkut kebutuhan sarana dan prasarana seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, pasar, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis ya, yaitu keseluruhan dari unsur atau aspek yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan institusi bisnis. Di sini aspek atau unsur yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis itu berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang dapat mempengaruhi dari dalam organisasi, sehingga dapat kita ketahui apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Sementara dari eksternal, nanti kita akan bisa melihat adanya peluang ataupun ancaman terhadap bisnis kita. Selanjutnya, tujuan bisnis yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan atau laba yang maksimal. Untuk memperoleh laba yang maksimal, kita harus betul-betul mampu memperdayakan sumber daya yang ada, sehingga pengorbanan yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan laba yang maksimal, tentunya kita harus menjual produk dengan kuantitas yang banyak. Untuk itu, segmen pasar itu harus betul-betul kita perhatikan, di mana kita harus membujuk orang agar mau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, agar penjualan kita terus meningkat, sehingga laba yang kita peroleh akan terus meningkat. Kemudian fungsi operasi bisnis itu menyangkut fungsi manajemen, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, dan fungsi sistem informasi atau IT. Fungsi manajemen ini meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi kontrol. Sementara fungsi pemasaran adalah fungsi untuk memasarkan produk kita sehingga produk kita dapat terjual dengan kuantitas yang banyak sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudian fungsi keuangan ya, yaitu fungsi untuk memperoleh ya dana dari mana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang berikutnya fungsi akuntansi ya, yaitu fungsi untuk mencatat atau membukukan setiap transaksi dalam suatu periode sehingga pada akhir periode dapat diperoleh laporan keuangan, sehingga kita dapat mengetahui apakah usaha kita itu untung atau rugi. Yang terakhir, sistem informasi atau IT, yaitu sistem yang digunakan dalam hal IT ya, yang menyangkut informasi yang dipakai.
Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Ini terbagi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkungan organisasi. Ini disebut dengan istilah 5M, yaitu man, money, material, masinis, dan metode. Man, yaitu orang ya, subjek atau pelaku di dalam suatu organisasi. Ini menyangkut juga SDM yang digunakan. Money, yaitu modal ya, modal yang digunakan untuk mendanai operasional daripada usaha tersebut. Material, yaitu bahan baku ya, bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi suatu produk. Mesin atau mesin-mesin, yaitu peralatan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Yang terakhir adalah metode ya, yaitu cara ya yang digunakan untuk membuat suatu produk sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang bernilai tinggi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Yaitu pertama faktor ekonomi ya. Ini menyangkut kondisi ekonomi di suatu negara. Semakin kuat kondisi ekonominya, maka peluang yang didapat pun akan semakin banyak. Yang kedua, faktor demografi ya atau kependudukan. Semakin padat penduduk di suatu negara, maka permintaan akan barang dan jasa akan semakin banyak pula. Yang ketiga pemerintah ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil ya. Di mana kebijakannya itu bisa menimbulkan suatu peluang dan bisa juga merupakan suatu ancaman atau hambatan. Yang keempat, shareholder atau para pemilik saham ya. Ketika mereka mengambil keputusan pada rapat umum para pemegang saham ya, ini pun nanti keputusannya akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis kita. Berikutnya kreditor ya, yaitu orang yang memberikan pinjaman kepada kita ya, terutama bank ya. Kemudian kompetitor ya atau pesaing ya, yaitu perusahaan yang memproduksi barang atau yang menjual barang yang produknya sama dengan kita. Yang berikutnya supplier ya, yaitu perusahaan yang menyuplai kebutuhan bahan baku yang akan kita produksi. Kemudian perantara ya, yaitu perusahaan yang menjual barang jadi kepada kita ya, di mana kita akan membeli suatu barang tidak bisa langsung ke pabrik, tapi harus melalui satu perantara yang disebut dengan agen. Yang terakhir adalah customer ya atau pelanggan ya. Ini adalah merupakan ruh daripada suatu perusahaan. Semakin banyak customer yang loyal dengan produk yang kita jual, maka eksistensi daripada kelangsungan hidup perusahaan kita akan semakin terjamin. Dan sebaiknya bila customer pada kabur atau pindah ke produk lain, maka eksistensi daripada perusahaan kita itu akan terancam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berikan komen di kolom yang tersedia. Dan jangan lupa klik like and subscribe pada YouTube SMK Golden. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.